Tari Lenggang adalah tarian tradisional yang berasal dari kota Surabaya. Tari Lenggang dimainkan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun, diikuti musik pengiring gamelan Jawa. Tarian ini didominasi dengan gerakan memainkan selendang. Ada beberapa versi yang menceritakan mengenai tari Lenggang. Menurut sejarahnya, tari Lenggang diciptakan oleh Dimas Pramuka Atmaji pada tahun 1995. Dimas Pramuka Atmaji lahir pada tahun 1963, merupakan seorang seniman yang ikut mewarnai perkembangan tari di Surabaya. Beliau juga seorang koreografer yang dalam berkarya tari memiliki kemampuan lebih. Pada saat itu, ia diminta untuk menciptakan suatu tarian penyambutan untuk memeriahkan hari jadi kota Surabaya. Setelah melalui proses observasi yang panjang dan penggarapan yang baik, tentu tidak mudah untuk menciptakan sebuah tarian yang unik serta indah untuk dipandang. Pada bulan Maret tahun 1995 merupakan awal proses pembuatan tari yang berlangsung selama 1 bulan. Proses penciptaan tari ini terinspirasi dari pengembangan tari tandaan dan juga sandur Madura. Untuk iringan musik sendiri memakai gending Jawa Timuran yang diramu menjadi satu setelah penciptaan gerak tari tersebut. Filosofi dari tari Lenggang sendiri hampir sama dengan tari tandaan atau tayub dan juga sandur Madura, seperti gerakan melingkar melambangkan kesatuan dan keharmonisan. Gerakan lembut mengalir melambangkan aliran kehidupan yang terus berjalan. Untuk tari sandur Madura sendiri menceritakan mengenai pertanian atau kehidupan para petani. Tari Lenggang Surabaya memiliki akar yang dalam budaya Surabaya. Awalnya, tarian ini dimainkan sebagai bagian dari upacara adat atau festival untuk merayakan panen yang melimpah. Sungguh, Pion sangat baik sekali pada kita yang memberi hasil panen yang sangat-sangat melimpah. Iya, sebagai perwujudan rasa terima kasih, kita harus melakukan sebuah ritual yang ditunjukkan kepada Tuhan. Tari Lenggang mengalami perubahan ketika era modernisasi mulai merambah ke Surabaya. Tari Lenggang tidak lagi menjadi ritual animisme, tapi sebagai sarana hiburan dan ditampilkan pada acara penyambutan tamu besar. Biasanya, dalam pertunjukan tari, bagian tubuh atas penari menggunakan kemben atau kebaya, dan bagian bawah menggunakan kain panjang dengan aksen berbentuk jarik, serta kain selendang di bagian leher. Selain itu, menggunakan perhiasan seperti giwang atau anting, bunga melati sisir pada bagian atas kepala, bunga melati panjang, dan yang terakhir cunduk atau cucuk di bagian atas konde. Wah, bagus banget ya tarian mereka. Iya, aku juga nggak bisa bayangin seberapa banyak mereka berlatih supaya mereka bisa mahir seperti itu.
Meskipun dihadapkan pada tekanan modernisasi, beberapa pemuda dan seniman berjuang untuk melestarikan dan membangkitkan kembali tari Lenggang Surabaya. Mereka mengadakan pertunjukan, kelas tari, upacara adat untuk memperkenalkan kembali tari Lenggang. Akhirnya, tari Lenggang Surabaya menemukan kembali tempatnya dalam masyarakat Surabaya. Karena upaya pelestarian dan revitalisasi yang gigih, tarian ini kembali dipuja dan dihargai sebagai bagian penting warisan budaya kota. Generasi baru belajar dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam tarian ini, memastikan bahwa warisan budaya tersebut tetap hidup dan bersemangat.
kan saya ciptakan itu karena prakarsa dari Wali Kota Surabaya waktu itu Pak Sunarto Wiro Pramila, semua Prawiro itu ya, tahun 95. Itu karena apa? Karena di Surabaya itu tidak ada tari penyambut tamu seperti gambyong kalau di Surakarta. Dan beliau menghendaki tari Legam Surabaya itu bisa untuk menyambut tamu di waktu hari jadi kota Pahlawan, kota Surabaya. Lalu saya membuat itu kira-kira 1 bulan. 1 bulan itu hampir prosesnya itu hampir setiap hari. 1 bulan saya membuat yang awal itu membuat eksplor gerak dulu. Gerak itu pijakan kreatifnya dari tayub yang berkembang di Surabaya, dari sandur Madura yang berkembang di Surabaya. Lalu saya eksplor menjadi sedemikian rupa, baru menggarap gendingnya. Gending Surabaya itu ada beberapa gending yang diramu menjadi satu tari, sehingga ketika kita proses itu antara sudah eksplor tari, sudah strukturnya sudah tercekel, terus gendingnya sudah jadi, kita gabung, kita benahi lagi menjadi tari Legam Surabaya yang bercita rasa untuk penyambutan tamu. Jadi terus ketika sudah jadi, ditampilkan di tanggal 31 Mei 1995 itu awal tampilkan. Karena ini hanya tari lepas yang bercita rasa untuk penyambutan tamu, filosofi gerakannya hampir secara detail itu tidak ada, hanya berpijak pada kesenian tayub dan sandur Madura gerakan. Pertama kali karena kemarin setelah tari ditampilkan di Wali Kota tahun 95 itu langsung kita ikutkan tahun 2000 di festival koreografi tari penyambutan tamu, mendapat tari terbaik, mendapat penyaji terbaik itu sekitar 9 menit. Tetapi sekarang karena penyambutan tamu itu biasanya hanya 5 menit atau 7 menit, itu fleksibel. Jadi kalau pembuatan tarinya kita disagar, jadi antara disagar dengan di tempat pengerawit, artinya karena kemarin karawitannya di SMKI dulu ya, di SMKI terus kita bawa ke sini, jadi otomatis di Taman Budaya sinilah untuk prosesnya yang sebenarnya. Kalau di kesenian memang tidak ada secara resmi begitu ya, seperti SK dan sebagainya nggak ada. Jadi memang kemarin itu bahwa kami disuruh membuat tari Legam Surabaya, ya sudah membuat. Terus sekarang ketika ada penampilan di Wali Kota, kadang-kadang ditampilkan karena Wali Kotanya udah ganti ya, jadi ya kadang-kadang ditampilkan, kadang-kadang tari yang lain, kadang-kadang tari Buya yang karya saya juga, kadang-kadang bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa 9 orang. Caranya sudah terperinci ya sebelum kemarin ya, itu ada sanggul. Dari sanggul itu sanggul Jawa, sanggul bisa sanggul modern kalau zaman sekarang karena disesuaikan dengan zaman ya. Terus kebaya, yang penting ada kebayanya, ada kain panjang, janit, terus ada sanggul.